Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Izinkan saya Hasanuddin, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tangerang, memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 23 Raksa, yang saya hormati Bapak Ibu guru, wali kelas maupun guru pengampu di kelas 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah senantiasa izinkan kita untuk bisa terus melaksanakan aktivitas kita, yang mudah-mudahan setiap aktivitas kita Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, keberkahan, dan utamanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah dalam menjalankan setiap ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya selaku pengatur acara akan menghafalkan, nanti hafalin acaranya nggak ditulis. Akan membacakan susunan acara kaitannya sama kegiatan hari ini. Ini kegiatannya tahu bulat dadakan. Jadi seperti tahu bulat, kemarin Pak Hasan ngomong perlu ada yang dikoordinasikan. Jadi acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengarahan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian mengenai P5 yang akan disampaikan oleh Pak Hasan, yang terakhir yaitu penutup atau doa. Yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara kita ini senantiasa Allah ridhoi. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktu disediakan untuk pengarangnya. Sebetulnya harusnya kepala sekolah yang punya prakarsa. Hanya karena nyandung cerita jangan saya. Apa yang direncanakan tuh pagi-pagi bubar, tiba-tiba ada telepon mendadak, ada kasuistik tiba-tiba, wah ada kabinnya gitu. Apa yang sudah direncanakan malam pun kadang-kadang buyar pagi-pagi. Topik kita pada hari ini fokus pada P5, karena ini P5 ini barang baru buat kita. Seperti apa sih kolaborasinya di lapangan? Yang pertama saya bacakan kewajiban saya dulu sebagai penanggung jawab, sebagai apa namanya lah bahasa ini, pemangku kepentingan kata orang gitu ya, atau stakeholder bahasa kerennya mana. Kepala Satuan Pendidikan wajib membentuk tim proyek dan turut merencanakan proyek. Makanya saya harus ikut di sini dari kemarin itu
itu. Tapi saya percayakan Pak Hasan susun aja lah, ya, dengan kondisi real, kondisi percakapan yang di lapangan. Oleh karena itu, saya nyatakan nanti Pak Hasan dengan timnya adalah orang yang saya tugaskan untuk menjadi tim proyek P5 ini, penanggung jawab P5 di sekolah. Maka nanti di bawah Pak Hasan ada penanggung jawab mapelnya, kelompok mapelnya. Mungkin karena tahun ini baru kelas 7, cukup satu orang Pak? Atau 2 orang lagi di bawah Pak Hasan yang mewakili mapel? Ya, silakan. Nanti kan ada kelas 8, kelas 9, lain lagi nanti urusan. Yang jelas memang sekolah harus membentuk itu. Karena memang kuncinya di kegiatan kurikulum yang sekarang adalah di kolaborasi. Jangan sendirian. Kalau sendirian nanti dicaplok itu serigala. Ikut aja kita bareng-bareng. Mendampingi jalannya proyek profil dan melakukan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara transparan dan akutabel, termasuk mungkin daya dukungnya kuat atau enggak. Kemudian membangun komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua peserta didik. Makanya nanti setelah ini ada rapat PKS ya, saya minta materi apa yang harus saya bahas dengan orang tua. Segala hal yang perlu sampaikan, baik untuk kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kalau perlu rapatnya 3 hari berbeda. Terus orang tua kelas 7 ada apa, berikutnya kelas 8, berikutnya kelas 9. Supaya program SMP 2 1 tahun tidak usah rapat lagi dengan orang tua, tinggal jalan. Tapi saya butuh semuanya dari teman-teman semua. Ini sekolah mau berkembang. Kemudian mengembangkan komunitas, melakukan coaching kalau nanti dibutuhkan, ya, merencanakan dan melaksanakan. Itu tugas saya segitu. Sisanya ada tugas Bapak Ibu guru. Pendidik merencanakan proyek, melakukan perencanaan, tujuan, alur kegiatan, strategi dan lain-lain. Kumpul PK. Alhamdulillah ya, Pak Hasan sudah 1 langkah depan. Sudah memikirkan teman-teman. Kemarin bukan yang jauh Pak Den, kemarin itu pas Pak Den WA Pak sini nggak? Ya tadi itu makhluk asal masih ada aja gini hari itu. Bukan jamuannya masih aja. Oleh itu mohon maaf, kalau di sana kebetulan tidak terlalu urgent karena belum mandiri berubah, masih mandiri belajar di sana. Cuma di sana memang kebutuhannya pada hybridnya saja yang menjadi kendala kami. Oleh karena itu kami berencana juga nanti kalau memang membutuhkan coachingnya, apakah kita mendatangkan tenaga ahli ya silakan saja kalau teman-teman merasa Pak perlu, apakah nanti Pak Dedi yang kita hadirkan atau Pak Sabrianto dari unsur pengawas. Dua-duanya juga cukup punya kapasitas. Cuman kalau untuk masalah aplikasi dan teknik penggunaan mungkin Pak Dedi sisinya yang paling dalam. Kalau Pak Sabrianto lebih kepada aplikasi mapelnya. Satu jurusan sama Pak Sabrianto matematika. Kalau Pak Dedi bahasa Indonesia. Kemudian dari unsur guru ada fasilitator juga memfasilitasi. Jadi kita memfasilitasi diri kita kepada teman kita dan buat kita. Jadi emang sistemnya sekarang itu dari oleh untuk kita sebetulnya barang-barang. Oleh karena itu tadi hasil obrolan sebentar dengan Pak Hasan kemarin, kita kalau pakai aturan jam riweuh ya Pak ya. Kalau pakai aturan minggu juga riweuh, maka kita menggunakan aturan mungkin setingkat apa itu triwulan ya, masuk semester. Pelaksanaan P5 kita di semester ya. Ya. Itu semuanya diberikan kebebasan kepada kita sebagai pelaksana di lapangan. Dan memang bedanya dengan kurikulum tersebut sebelumnya, di kurikulum Merdeka ini tidak selalu wajib P5 kita nyantol langsung ke ke intrakurikuler kita, nggak wajib banget gitu lah. Tetapi memang kalau memungkinkan silakan, tidak wajib banget harus seperti yang di intra kan. Yang jelas anak-anak itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif dari berbagai unsur mapel. Untuk teori barangkali nanti bisa dibaca ya Pak, bisa berbagi lah. Di laptop saya juga teori P5 itu sampai ke rapot-rapotnya ada semua. Kalau memang nanti mau dibagi aja supaya teman-teman baca, kemudian kita saling berbagi juga. Ya. Yang belum ketemu materinya, kebetulan materi ada di sini. Ya. Nanti ditayangkan atau mau dibagikan lewat WA juga bisa dibaca-baca. Bagaimana menyusunnya, bagaimana melaksanakan asesmennya juga seperti apa, gitu ya. Supaya tidak tidak ada perbedaan di antara kelompok. Yang penting satu sekolah sama.
Beda dengan sekolah lain gak ada masalah. Itulah hebatnya kurikulum merdeka. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi saya mengunduh kurikulum dengan timnya, dalam hal ini leadernya Pak Hasan untuk menjadi koordinator proyek sekolahnya. Nanti di bawahnya nanti ada yang sudah Pak Hasan. Demikian, silakan Pak Hasan mohon dibimbing teman-temannya hari ini minimal sampai pemahaman. Mudah-mudahan nanti sambil jalan saling membuat rencananya, karena nanti menyusun bersama biasanya. Apa yang mau diujikan pada proyek kan disusun bareng-bareng. Demikian, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memberikan materi, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jakasih SPD, yang saya hormati para kabin, yang saya hormati Bapak Dewan Guru semuanya, Bapak Ibu wali kelas. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada Ali dan kepada kita semuanya. Kalian harus pemanasan dulu. Terkait dengan materi P5, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan materi tentang budaya positif. Jadi terkait mudah-mudahan bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan di kelas, khususnya Bapak Ibu wali kelas dan terutama di kelas 7 ya. Untuk pelatih wanita dalam pergerakan bola voli. Kasih tepuk tangan dong. Ya inilah yang diperagakan oleh kalian. Berikutnya ada pertanyaan romantis. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, rumah dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Ya. Yang ketiga, memberi hukuman dan penghargaan restitusi. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan mendasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, terkait Bapak Ibu untuk diimplementasikan di kelas, sebetulnya mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Yang pertama, di mana stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain,
di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan atau gagal. Tetapi di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Terus di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Itu perbedaan atau paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Dan perlu tahu juga bahwasanya di sini sudah ada 3 pemain yang diambil untuk Popda pada tahun 2023. Mana tepuk tangannya dong? Oke, selanjutnya yaitu Nah, di dalam disiplin positif ini ada beberapa macam teori. Yang pertama untuk menghindari hukuman, terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan, terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal atau dalam ininya keyakinan kelas. Ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghubung. Yang kedua membuat rasa bersama. Kelasnya kita sedikit lihat atau lihat review video yang ada nanti. Terus yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan merasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal yang lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan tentunya yang ingin kita capai di sekolah yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa, Bu? Profil pelajar Pancasila? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Temanya berapa? Temanya 9. Temanya 9. Ini nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, berkala kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Ini nilai-nilai kebajikan yang tentunya ingin kita capai di sekolah. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Saya langsung ke materi intinya saja yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan Bapak Ibu semuanya. Ini yang tentang eksplorasi konsep pelajaran keyakinan kelas. Nah, yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa jawabannya? Karena peraturan bersifat memaksa, Nah, tidak dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. ya betul. Luar biasa. Terkait dengan peraturan bahwa peraturan itu dibuat searah ya oleh sekolah atau oleh gurunya sendiri, tetapi kalau misalkan keyakinan dibuat 2 arah, misalkan antara guru dan siswa. Nah, ini yang mungkin mudah-mudahan bisa Bapak Ibu semuanya, kita semuanya terapkan di kelas.
saja mengapa harus keyakinan kelas. Terus selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Gimana ini Bapak Ibu? Ya berarti keyakinannya tentang keselamatan. Terus selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, menjaga kesehatan. Berarti nilai-nilai keyakinannya tentang kesehatan. Terus selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Berarti keyakinannya gak disiplin. Nah ini yang mungkin mudah-mudahan bisa dipraktekkan atau diaplikasikan di kelas, yaitu tentang peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu dibuat secara sepihak oleh guru ataupun oleh sekolah dan berubah ke dalam keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan murid Bapak Ibu. Jadi kolaborasi antara guru dan muridnya membentuk keyakinan kelas. Terus kemudian setelah keyakinan kelas terbentuk akan terbentuk namanya lingkungan positif di dalam kelas masing-masing. Nah selanjutnya, nah ini timbul yang akhirnya puncaknya itu budaya positif. Nah selanjutnya ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, di dalam peraturan itu selalu membalikkan buku ke tempatnya, berubah menjadi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebajikannya tentang tanggung jawab. Terus kemudian peraturan selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Terus selanjutnya peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berubah menjadi keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Terus dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Terus peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Terus terakhir, jangan berlari di kelas ataupun koridor. Berarti keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Itu tentang perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, maka dijawab, mohon jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ini berarti hukuman. Berarti mencatat 100 kali di dalam buku itu hukuman. Terus selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah ini hukuman. Terus selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah ini hukuman. Nah ini antara hukuman atau konsekuensi. Ada yang terakhir nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Iya. Hukuman.
hukuman konsekuensi ya. Ya, konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus membuat anak sakit, baik fisik ataupun hati, dalam jangka waktu yang sangat lama. Terus anak juga membenci kedisiplinan, ada paksaan di sana, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Selanjutnya di dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, dan yang terakhir kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas, ini kemarin saya sudah juga berkoordinasi dengan Bapak kepala sekolah. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan pada saat awal masuk ke kelas. Jadi contohnya ada Muhammad, ada videonya nggak ya? Ada video akan yang bikin sepakatan kelas ya? Jadi Bapak Ibu semuanya wali kelas, kalau misalkan biasanya awal masuk itu biasanya kan kita membuat struktur organisasi kelas biasanya ya, dimulai dari ketua kelas sampai dengan ke seksi-seksinya, terus kemudian jadwal pelajaran, terus jadwal tiket segala macam. Nah, tahun ini mudah-mudahan bisa ditambahkan dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, langkah awalnya pertama biasa kita ajukan dulu pertanyaan tematik, misalkan kelas impian kalian itu seperti apa, misalkan ada yang misalkan menjawab nyaman, bersih, atau segala macam gitu kan ya. Nah, nanti dibuat keyakinan kelas. Nah, untuk mencapai keyakinan itu apa yang harus kita lakukan semuanya, gitu kan? Untuk mencapai misalkan sekolah yang nyaman, bersih, segala macam, tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, yang dilakukan itu apa? Nah, mereka disuruh membuat kemarin saya sudah koordinasi dengan Bang Wan juga. Nanti Bapak Ibu dibagikan seperti ini, namanya sticky note. Nanti masing-masing anak misalkan dibagikan ke semuanya. Misalkan ada 40 anak atau 36 anak, dibagikan semuanya. Tulis kesepakatan kelasnya apa. Tulis, misalkan kalau misalkan sudah ditulis, masing-masing tempelkan semuanya ke papan tulis. Masing-masing ditempelkan ke papan tulis. Dari 40 atau 36 anak itu, Bapak Ibu kelompokkan. Misalkan pasti kan jawaban anak beragam tuh. Misalkan ada yang misalkan jangan bullying atau segala macam gitu kan. Nanti Bapak Ibu kelompokkan misalkan yang tentang tanggung jawab, Bapak Ibu kelompokkan ininya, sticky note-nya kelompokkan. Terus sampai misalkan ada berapa, misalkan ada 4 kelompok atau 5 kelompok seperti itu. Nah, itu nanti dibuat kesepakatan kelasnya. Jadi kesepakatan kelasnya misalkan menjaga kebersihan, terus disiplin segala macam gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa dibuat kebiasaan, dibuat keyakinan, dan bukan hanya seremonial, maksudnya ditempel saja seperti itu. Maksudnya kalau misalkan Bapak Ibu khususnya wali kelas juga ditanyakan kepada tiap hari lah, misalkan masuk kelas apa ya keyakinan kelas kita, misalkan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, biar menjadi habit ya, biar menjadi kebiasaan gitu. Terus selain itu juga Bapak Ibu walaupun bukan wali kelas, misalkan guru mata pelajaran juga bisa membuat kesepakatan kelasnya, kesepakatan belajarnya dengan anak gitu. Jadi ketika misalkan anak membuat kesalahan,
Jadi ingatkan tentang keyakinan kelasnya itu apa. Misalkan pelajaran Panarto, misalkan kesepakatan kelasnya IPA itu apa, misalkan. Bisa gitu. Jadi ketika misalkan Anda membuat kesalahan, kita bisa mengingatkannya misalkan tentang keyakinan atau kesepakatan kelas atau belajarnya yang disepakati gitu. Nah ini terkait dengan pembuatan kesepakatan kelas. Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Terkait dengan proses atau cara membuat untuk kesepakatan kelas. Kesepakatan itu kita yang dulu intinya status-statusnya apa aja. Gimana Bu? Kesepakatan itu kita tawarin ke anak Yang pertama mungkin kalau misalkan awal kita buat kesepakatan kelas juga anak pasti bingung. Ya kan harus tulis apa. Tapi ya, kita juga sebagai guru harus buat gambaran wajib. Jadi gambarannya misalkan harus kalau misalkan keluar kelas harus izin atau bagaimana. Terus misalkan jangan bullying atau gimana. Jadi termotivasi anak ada kayak gitu contohnya. Kalau misalkan diserahkan ke anak, misalkan suruh buat kesepakatan kelas juga ada. Kalau misalkan kita nggak kasih contoh dulu, bingung nantinya anaknya. Nah itu dengan pertanyaan pematik tadi. Misalkan kalian pengen kelasnya seperti apa, misalkan. Nanti kan terbuka tuh. Ada yang menjawab misalkan pengen kelasnya nyaman, bersih, terus apa namanya ya? Masih banyak lagi itu. Nanti kan untuk mencapai kelas impiannya itu kalian harus apa gitu kan? Untuk kelas supaya bersih itu harus apa gitu kan? Nanti kan ada yang jawab misalnya menjaga kebersihan segala macam gitu. Nah itu mungkin itu. Pasti kan jawaban anak tuh beda-beda Bu. TPL anak itu beda-beda pasti mereka tulisnya itu. Nanti setelah dikumpulkan, nanti Bapak Ibu kelompokkan tuh, misalkan yang ke bagian menghormati yang mana nih. Kalau misalkan ada tulisan anak-anak itu, terus di bagian misalkan sopan santun atau apa gitu ya, apa misalkan menjaga kebersihan atau disiplin segala macam, nanti dikelompokkan. Misalkan dari 36 anak itu, misalkan dikelompokkan ada 4 atau 5. Nah itu berarti keyakinan kelasnya. Nah utamakan untuk keyakinan kelas itu tidak ada kalimat dilarang. Itu peraturan namanya, bukan kesepakatan. Kalau misalkan dilarang itu, ya. Ada lagi kira-kira? Paham? Paham ya? Mudah-mudahan bisa. Itu sih sebetulnya yang ingin saya imbaskan ke Bapak Ibu. Pengennya sih semua tingkatan ya, semua tingkatan. Tapi pikir untuk perubahan itu ya pelan-pelan saja lah. Mudah-mudahan ke depannya juga bisa mengimbas ke yang lain gitu, teman-teman yang lain gitu, atau kelas-kelas yang lain gitu. Jadi wabil khusus untuk kelas 7 dulu sementara gitu. Nah, terkait dengan kesepakatan kelas juga sama tadi, kita sebagai guru juga bisa, bukan cuma keyakinan atau kesepakatan kelas saja. Jadi kayak tadi contohnya misalkan Panarto, pelajaran Panarto, kesepakatan kelasnya apa, atau kesepakatan belajarnya apa. Jadi ketika misalkan anak ada membuat, pastinya anak pasti ada membuat kesalahan, diingatkan tentang kesepakatan tadi supaya menjadi keyakinan kelasnya atau keyakinan supaya diingat, supaya melekat gitu ya, menjadi keyakinan gitu. Jadi bukan hanya kesepakatan kelas saja, jadi Bapak Ibu guru mapel juga bisa mengaplikasikannya. Nah mudah-mudahan bisa berjalan. Nanti wajib masuk kelas kapan? Kelas mulai kelas 7. Hari Jumat itu masuk awal. Hari Jumat gambar ya? Bagian itulah yang bagian tugas, semuanya masuk
hasil anak-anak gitu. Jadi keyakinan kelasnya 7A, 7B, 7C bisa berbeda gitu kan, tergantung apa yang disepakati sama anak-anaknya gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi kira-kira terkait dengan pembuatan kesepakatan kelas? Ada tambahan Bu Ati? Cukup? Tapi udah nih Pak. Oh, udah. Kalau misalkan sudah, mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya kreativitas, Bu Komang tuh kan pinter kampanye, boleh Bu dibuat poster. Misalkan berapa senti kali berapa senti itu dibuat di kelasnya gitu kan, buat posternya. Misalkan keyakinan kelasnya disiplin, berarti gambarnya seperti apa tuh disiplin gitu. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya juga tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Kalau misalkan disiplin ya disiplin aja, berarti itu jadi apa namanya ya? Tidak panjang-panjang kalimatnya, nah mencakup globalnya saja. Jadi apa namanya tadi itu kerjanya. Jadi kalau misalkan disiplin, keyakinan kelas disiplin, berarti kan mencakup segala macam tuh. Kalau misalkan datang terlambat segala macam kan disiplin juga itu. Jadi umumnya gitu kan. Makanya tadi dibuat di kelompokan tadi itu umumnya saja. Iya. Ada pertanyaan lagi kira-kira Bapak Ibu? Jumlahnya bebas ya, batas nanti jumlahnya Sesuai jumlah siswa berarti Pak. Berarti kan anaknya ngisi masing-masing. semua. Enggak, kan udah dapet nih dari 43 anak udah ngisi semuanya. Itu kita filter atau 43-nya kita buat gitu loh Pak. Jadi pertanyaannya seperti itu. Kelompokan yang Dikelompokkan itu pasti ya. Disaring. Jadi jawaban yang sama masuk ke kelompok itu kan. Gitu. Kalau misalnya Tidak ditentukan Pak. gimana? Tidak ditentukan kan? Tidak. Saya kan Bapak kan yang dari pemaparan Bapak kan ada yang tanggung jawab, menghargai orang lain, kedisiplinan, Ya. terus kesehatan dan bla bla bla. Gitu. Itu kita kelas ATI 7C cuman pas dari 43 siswa cuman pas dirangkum semua ada 5 poin. Enggak kali ya. ATBD hanya 7 poin tapi enggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Beda-beda. Nggak apa-apa Bu. Beda-beda nggak apa-apa. Jadi yang tadi Kalau digiring boleh nggak sih? dikirim boleh. Kalau misalkan anaknya misalkan kurang, kan beda-beda kan tiap kelas ya, harus ada yang misalkan didorong-dorong gitu kan, ada yang bisa menentukan sendiri kan, tiap kelas beda-beda. Kalau misalkan mau kita kirim juga nggak apa-apa, itu digiring gitu. Menambahinnya, jadi memang perbedaannya dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan itu kan itemnya banyak, dilarang ini, begini. Nah kalau keyakinan kelas itu dia kan sudah dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai gugur-nya. Kayak dapat terlambat kedisiplinan. Kemudian mengerjakan tugas itu kan juga kedisiplinan juga. Itu kan jadi satu. Nah untuk keyakinan kelas itu memang hanya 3 sampai 7 saja. Jangan banyak-banyak supaya anak lebih memahami dan menjalankannya juga mudah. 3 sampai 7. Kalau di kuliah kayak kontrak pertama masuk kuliah ya. Ya, semacam Kayak itulah. gitu ya. Tulis kontrak belajar atau bahasanya kayak Pak cerita. Ada lagi tambahannya kira-kira Bapak Ibu? Tapi juga sifatnya Pertanyaan lagi kira-kira bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Terus yang tadi mudah-mudahan bukan cuma euforia ya, maksudnya semata. Jadi mudah-mudahan bisa berkelanjutan, bisa continue gitu. Jadi setelah Bapak Ibu buat kesepakatan kelasnya, dibuat sekali mungkin tuh. Biasanya Bapak Ibu tuh apa gurunya atau anak-anaknya misalkan seperti membuat contoh jadwal pelajaran, jadwal pikir segala macam, dibuat sekreatif mungkin gitu. Kalau misalkan Bapak Ibunya mau mengaplikasikan Canva ya mangga dibuat poster gitu. Terus mudah-mudahan juga bisa diingatkan tiap hari minimal Bapak Ibu wali kelas ketika misalkan masuk ke kelas diingatkan keyakinan kelas kita apa yang pertama, terus yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, dan yang kelima apa, supaya menjadi keyakinan
kelasnya, keyakinan anak-anaknya jadi kebiasaan gitu. Dan mudah-mudahan bisa dikeluarkan ke kelas-kelas yang lain. Bapak Ibu guru mata pelajaran juga sama. Kalau misalkan mau membuat kesepakatan pembelajarannya juga bisa dengan anak-anak. Cukup? Bambang mau namain Bambang? Punten ini kumpul-kumpul, jadi ternyata di dalam disiplin positif itu reward dan punishment itu tidak mendidik. Banyak di antara kita sudah menjalankan itu ketika di kelas ada anak berprestasi kita kasih hadiah, atau ketika anak melanggar sesuatu kita hukum. Kalau hukuman udah jelas lah kita tahu tidak mendidik, tapi ternyata ketika kita ngasih penghargaan kepada satu orang yang berprestasi, tanpa kita sadari kita sudah menyakiti 39 anak yang lainnya. Jadi nanti kalau bisa di kelas 7 sudah dimulai tidak menggunakan sistem reward dan punishment, karena itu ternyata sangat tidak mendidik dan membuat sakit hati lebih besar daripada berprestasi itu sendiri. Kalau toh kita ingin memberikan, itu harus diberikan secara pribadi tanpa dilihat temannya. Misalnya ada anak males banget, kemudian dia ada peningkatan, boleh, tapi secara ya pribadi. Kamu sudah bagus ini, atau selamat kamu nilai kamu tertinggi, tapi tidak di depan teman-temannya. Karena ternyata reward itu yang satu diberi penghargaan, tapi yang 39 terluka gitu, dan bisa menyebabkan trauma gitu. Satu, kedua juga bisa membuat timbulnya rasa iri. Ketiga, bisa menimbulnya rasa oh saya gagal, saya tidak bisa seperti dia gitu. Nah ini saya serahkan lagi mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman di sini, apakah kita mau mulai menerapkan tidak menerapkan reward dan punishment atau bagaimana gitu. Gimana yang di acara kebiasaan itu? Ya makanya Itu salah satunya perlu didiskusikan. Ada bahasa apa dah penghargaan itu hukuman. pendapatnya si pendapat jawab. Kalau tidak boleh ada solusinya apa Bang? Kalau tidak boleh gitu ya. Apa solusinya? kasih tahu semua jadi nggak usah dilaksanakan. Yang menjadi pertimbangan kita di setiap sekolah itu selalu ada apa namanya tata tertib sekolah. Nah makanya nih saya bilang dari kemarin kalau sudah ada masukan kasih saya bahan untuk rapat juga dari orang tua. Berarti tata tertib yang sudah di atas materi kemarin, nah, bagaimana itu Pak perlakuannya? Memang kalau kita mau bicara dalam inilah kurikulum merdeka, begitu merdeka, makanya kan di kurikulum merdeka itu pantang sekali ada anak yang naik kelas, ada anak haus. Jadi kalau ada yang naik kelas, guru nggak naik kelas, guru nggak lulus, adanya itu hukumannya, bukan anak. Jadi kalau kita membuat anak tidak naik, membuat kita anak terus, itu guru yang gagal, bukan anak yang gagal di kurikulum merdeka itu. Malah begitu terbukanya, ya. Jadi sekali lagi kalau mau diterapkan ya jangan nunggu nanti, kenapa nggak dari sekarang? Mumpung kita lagi sama-sama belajar. Toh di sekarang tuh nggak ada istilah orang pintar, kita sama-sama belajar, kita sama-sama kita terapkan di sekolah kita tahun ini. Syukur-syukur sih ngimbas ke kelas 8, kelas 9 ya. Yuk kita sama-sama kita terapkan, tidak ada punishment, tidak ada reward. Kalau punishment memang sudah lama ya, sudah tidak boleh diperlakukan. Reward pun sebetulnya bisa kita lakukan, tapi semuanya di reward. Kalau di kelas ada 40-nya, kamu pinter di bahasa Inggrisnya, kamu pinter di agamanya, kamu pinter di olahraganya. Jadi jangan nyebut pinter tuh, wah di kelas kita mah hanya kamu yang pintar itu ya udah yang Bu Ahmad tadi bilang. Sisanya itu tersakiti. Di sistem yang sekarang sudah tidak boleh lagi seperti itu. Jadi setiap anak itu pasti punya kelebihan. Nah tugas kita itu membuat anak itu muncul kelebihannya di mananya. Ya, jadi itu yang
saya tidak pada posisi sebaiknya bagaimana ya, kalau memang SK-nya sudah terbit kita harus kurikulum ini, kenapa enggak tahun ini kita mulai. Tentu ya dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita revisi lagi dan sebagainya ya. Jadi saya pikir karena kita sedang belajar, kenapa kita tidak terapkan mulai dari sekarang ya. Mengapa? Menanggapi yang tadi, kalau menurut saya nih, kita sharing aja ya. Jadi kayak misalnya peraturan lalu lintas itu tetap ada. Jadi kalau yang kemarin itu tetap ada, bahkan untuk ketertiban ya. Cuma nanti ketika terjadi pelanggaran, bagaimana penanganannya, nah itu bisa menggunakan teori segitiga restitusi. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi ya Mas. Atau kalau kita misalkan secara bahasa gimana antara peraturan dan pembiasaan. Artinya kan kalau kayak positif itu kita masukkan ke kelompok kebiasaan ya. Kalau peraturan adalah ketentuan sekolah. Bagaimana kalau begitu? Karena kan tidak mungkin juga di sekolah ada peraturan ya kan? Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya memang dibutuhkan di sekolah untuk masukkan. Hanya penanganannya aja Pak gitu. Jadi penanganannya kan ada 5 fungsi kontrol ya. Ada hukum, kemudian sebagai teman, Ini saya sedikit ambilkan kali gambar ya. Itu yang 5 posisi kontrolnya. Dan Bapak Ibu. Enggak 5 ini aja kan ada hukum Ya. sebagai teman, Manajer, teman, pemantau, satu lagi penghukum, ya. membuat merasa bersalah. Oh ya, membuat masalah. Jadi gini loh, nih kita sharing aja ya. Gini ya, jadi kan tadi Bapak sepakat peraturan tetap ada, hanya penanganannya aja. Misalnya gini, ini contoh ya, kita bermain peran. Saya datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan setiap hari terlambat. Itu kita posisi penghukum. Terus langsung suruhin lapangan. Nah itu berarti nggak boleh. Yang kedua, si pembuat merasa bersalah. Datang terlambat kan? Kenapa sih kamu terlambat terus? Kalau kamu begini terus, ibu yang dimarahi kepala sekolah. Dia merasa bersalah tuh. Nah ini juga nggak boleh. Si pembuat merasa bersalah. Yang tiga sebagai posisi teman. Ya udahlah, dadah. Ini ibu maklumi. Bisa masuk kelas. Nah, cincai. Ini juga nggak boleh. Posisi teman. Kemudian yang keempat, posisi merasa bersalah. Pemantau. Konsekuensi. Kan nggak pakai sepatu hitam. Karena kamu nggak pakai sepatu hitam, konsekuensinya selama pelajaran sampai pulang, kamu nggak boleh bersepatu. Ini juga nggak boleh. Yang boleh, yang terakhir posisi manajer. Nah ini panjang jelaskan apa nih itu harus dijelaskan. Jadi posisi manajer itu ada tahapannya lagi. Mungkin nanti deh. Mungkin satu di antara contoh Pak, yang manajer boleh. Nggak ada rasa takut anak-anak. Bapak Ibu, ini ada video tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ya. Ini posisi kontrolnya. Dan contoh penerapan Tripod coba. lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama nih posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh,
Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Bocah itu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua Bapak Ibu nih posisi membuat rasa bersalah. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Sekali doang. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, fungsi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk Lebih ke konsekuensinya, Pak. berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir nih Bapak Ibu sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Melaksanakan hari ini senantiasa bisa kita pahami, bisa kita aplikasikan walaupun kita kondisinya semua dalam proses belajar. Mudah-mudahan semuanya bisa menghasilkan yang terbaik. Terima kasih untuk semuanya, dan supaya acara ini senantiasa berkah, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jam, 2 jam bisa telepon seperti sini. Temenin kita sama Pak Hasan yang mana. Kemarin kita kasih transfusi ini. Pendapat saya mengenai pemaparan dari Pak Hasan berkaitan dengan keyakinan sekolah yang akan diaplikasikan di SMPN 23 Raksa, terutama yang akan diaplikasikan di kelas 7. Materinya sangat bagus, penyampaiannya sangat bagus, sangat bisa dipahami, dan mudah-mudahan dari akan adanya diterapkan keyakinan sekolah ini akan bisa memberikan pengimbasan yang bagus untuk siswa-siswa. Dan bagi saya sendiri sangat bagus karena menambah pengetahuan saya sesama teman sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Syukur, mengajar bahasa Inggris di kelas 7 dan kelas 8. Penjelasan dari Pak Hasan mengenai pemahaman budaya positif menurut saya sangat bermanfaat bagi saya dan saya akan terapkan ke dalam pengajaran saya di kelas 7. Pak Hasan mantap. Bapak minta tolong untuk S2 bacakan keyakinan kelasnya di kelas 7D. Apa saja? Saya menginginkan kelas yang bersih, tidak menyampah, tidak sombong, tidak berkata kasar, indah dilihat orang. Keyakinan di kelas 7D, yang pertama kami menginginkan kelas yang bersih, aman, nyaman, indah, dan wangi. Setuju tidak? Setuju. Nih. Terus kemudian yang kedua, tidak berkata kotor. Setuju tidak? Setuju. Yang ketiga, kelas kami wangi, rapi, dan indah. Setuju. 1 dan nomor 3 karena sama menginginkan kelas yang bersih, aman, nyaman, dan indah. Berarti kita samakan saja nih poin nomor 1 dan nomor 3 ya. Setuju? Nomor 5, tidak boleh saling meledek. Setuju? Nah, inilah hasil kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kelas, bisa diyakini sebagai suatu keyakinan kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Nindya Zara dari kelas 7D. Hari ini saya senang sudah membuat komitmen kesepakatan kelas bersama Pak Hasan dan teman-teman. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.